Bismillah, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di belakang kita sekarang ada Masjid Raya Baitur Rahman. Ya, bukan Masjid Baitur Rahman yang di Aceh, tapi ini Masjid Raya Baitur Rahman yang di Kota Dumai. So teman-teman, this is the story of Masjid Raya Baitur Rahman. Dari Masjid Umat Bangkit. Dulunya memang dengan waktu berjalan ya, warga kita di sini mungkin tidak begitu banyak, belum banyak. Jadi saat itu masjid-masjid yang terdekat sudah ada dan dibangunlah waktu itu musala ya, yang ada TPA sekarang. TPA sekarang itu kemudian ditingkatkan menjadi masjid. Setelah berjalan sekian tahun dengan penambahan warga di sekitar Tegalega ini, dilihat kondisi masjid sudah tidak memadai, maka berembuklah waktu itu warga di sini untuk pembangunan masjid. Dan setelah tanah didapat, maka direncanakanlah untuk pembangunan masjid yang sekarang yang sudah kita nampak sekarang yang ukuran di dalam sekitar 20 kali 20 ya. Sangat dominan dibantu sama Caltech. Dan sesudah Caltech itu pun ada dari Pemda, termasuk infak dan wakaf daripada jamaah di Kota Dumai. Dan itu pun dimulai di tahun 2002 awal ya. Tahun 2002 awal dimulai pembangunan. Alhamdulillah bulan April 2004 pembangunan Masjid Baitur Rahman selesai dan bisa difungsikan dan diresmikan waktu itu oleh Wali Kota Dumai, oleh Pak Haji Samserius waktu itu. Kita pembelian tanah untuk lokasi rumah imam dan garin. Setelah pembangunan rumah imam, kami prioritaskan untuk merenovasi tempat beruduk laki-laki dan perempuan, karena setiap kita salat Jumat dan Maghrib jemaah antri waktu mengambil uduk dan ke WC, sehingga kita prioritaskan untuk renovasi tempat beruduk. Masjid Raya Baitur Rahman adalah salah satu masjid raya terbesar yang ada di Kota Dumai, tepatnya di Jalan Marlan Jaya, Kecamatan Dumai Selatan, Kelurahan Bukit Datuk, Kota Dumai, Provinsi Riau. Semenjak peresmiannya, masjid terus mengalami renovasi demi renovasi, demi kenyamanan jamaah yang sholat berjamaah di masjid ini. Dan alhamdulillah pengurus masjid berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Masjid Baitur Rahman ini. Sehingga apapun yang bisa membuat masjid ini ramai, itu akan mereka lakukan. Dari awal, renovasi yang dilakukan hanya meliputi bagian-bagian kecil saja. Namun ketika tahun 2017, saat itu hujan yang sangat lebat melanda Kota Dumai. Seketika, kubah Masjid Raya Baitur Rahman mengalami kebocoran, dan ini berdampak serius terhadap masjid. Sejak saat itu, masjid lebih banyak lagi dan lebih besar lagi dalam melakukan renovasi. Yang diawali dengan waktu itu angin kencang ya, angin kencang sehingga kubah kita sengnya terbuka, seng terbuka. Dan lagi kubah yang lama konvensional, jadi bukan dibikin melalui pabrikan kubah gitu kan. Jadi dibikin adalah sesuai waktu pembangunan masjid, include dengan masjid itu, dengan kubah yang seadanya. Akhirnya kita pilih yang kubah jenis enamel gitu, enamel yang lebih tahan, anti karat dan anti cuaca gitu ya, dengan cat yang dilapis sebanyak 3 kali. Kita tunjuk Mikro 2000 ya, Mikro 2000 untuk pelaksanaan penggantian kubah dari Sidoarjo, Jawa Timur, yang sudah berpengalaman
yang satu-satunya di Indonesia yang bisa membuat kubah dengan bahan enamel gitu. Bahan enamel ini sangat bagus dengan pengecatan 3 kali dengan temperatur di atas 800 derajat Celcius. Jadi dengan cuaca apapun, mudah-mudahan ya tahan untuk bertahun-tahun gitu. Kalau garansinya sekitar 20 tahun. Guys, ini pemasangan landasan namanya. Kalau nggak dipasang ini nggak bisa dipasang, Pak. Ya, kubah selesai. Ditengok atap pula yang tidak sesuai kan, dan kebetulan sudah banyak pula yang bocor sana sini. Digantilah atap waktu itu. Setelah penggantian atap ya berurut waktunya di tahun 2019-2020 ya. Dilanjutkan dengan penggantian plafon. Plafon dengan adanya buka atap, buka kubah gitu kan terjadi kebocoran sana sini. Sehingga plafon otomatis rusak ya. Ya berjamur, masuk air kan. Akhirnya dibongkarlah plafon yang ada, yang bahan lama gipsum ya. Diganti dengan sunda plafon yang lebih bagus. Ya sunda plafon yang kondisi sekarang ini. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Sampai ke tahap penggantian plafon. Dan setelah tahap penggantian plafon selesai, baru kita lanjutkan penggantian karpet. Nah, karpet dengan bahan ya lebih kurang 1,8 cm tebal yang dibuat pabrikan di Bogor. Jadi orang di Bogor menyuruh salah seorang pengurus untuk datang ke Bogor untuk melihat contoh dan bahan-bahan yang disukai atau diingini kan. Jadi dapatlah waktu itu dengan karpet dengan ketebalan 1,8 yang warnanya merah gitu, merah marun. Alhamdulillah karpet selesai dipasang untuk semua ruangan masjid ya, 20x20 ya. Pengurus berinisiatif lagi untuk pembelian tanah dengan harga yang di bawah harga pasar lah. Sekalian infak dari yang punya tanah. Dilanjutkan dengan pemasangan paving block. Paving block kita pesan dari Pekanbaru. Selanjutnya kita mungkin kita akan menambah pemilihan tanah juga. Mungkin nanti akan kita pergunakan fasilitasnya untuk belajar mengajar. Aula mungkin bisa dipakai juga untuk ruang pertemuan, tempat pesta pernikahan dan nikahnya masjid nanti. Pestanya di aula. Alhamdulillah, saya sungguh merasa senang, merasa bahagia karena selalu berada di masjid dan bisa sholat berjamaah setiap waktu di Masjid Baitur Rahman. Diharapkan untuk kedepannya jemaah-jemaah, para masyarakat dan selaku dia adalah orang Islam, maka jadikanlah masjid ini tempat mereka beribadah untuk selama-lamanya. Kalau jam kerja yang aslinya kan biasanya jam 8 sampai jam 12. Tapi kan kita kerjanya biar enggak terlalu panas, kita agak pagian dikit. Ya kadang jam 7 udah turun, jam 11:04 udah turun, istirahat. Nanti habis zuhur sambung lagi Pak? Iya, sambung lagi. Kita nyari biar enggak terlalu panas, kan panas kalau di atas. Iya, kalau habis direnovasi kan di sini belum ada kubah enamel yang kayak itu di daerah sini. Mudah-mudahan ya tambah ramai jamaahnya. Sekali lagi ayo kita ramaikan masjid, sholat berjamaah 5 waktu di masjid, khususnya anak-anak muda, remaja semuanya. Sahabat, ketika masjid sudah kita renovasi, sudah kita cantikkan, sudah kita megahkan, sudah kita buat senyaman mungkin, lantas kita masih malas sholat berjamaah di masjid, maka bagaimana lagi caranya untuk menggugah hati kita supaya mau sholat berjamaah di masjid? Oleh karena itu,
Jangan sampai masjid-masjid kita sepi. Jangan sampai masjid-masjid kita hanya berisi orang-orang tua saja. Tapi kita, generasi muda, generasi bangsa ini juga harus meramaikan masjid. Karena dari masjid, umat bangkit.